Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat pena adik-adikku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trik bilangan bulat. Nah, di video kali ini yang dibahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Oke, adik-adikku sekalian, semangat belajar. Semua hebat dan semua pasti bisa. Kita mulai ya, adik-adikku sekalian. Oke, untuk trik bilangan bulat, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelum kita bahas itu, ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat. Sebentar. Oke, baik. Yang harus diingat oleh adik-adik di sini adalah ketika ada tanda yang bertemu ya. Jadi kalau misalkan ada tanda positif ketemu dengan tanda positif, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Ingat ya, jadi kalau tandanya positif ketemu positif, tandanya berubah menjadi positif. Nah, kemudian yang kedua, kalau tandanya negatif ketemu dengan tanda negatif, maka tandanya tetap berubah menjadi tanda positif ya. Jadi kalau negatif ketemu negatif, tandanya berubah menjadi positif. Kemudian yang ketiga, ketika tanda negatif ketemu dengan tanda positif, maka tandanya berubah menjadi tanda negatif ya. Jadi kalau positif ketemu negatif, berarti tandanya berubah menjadi negatif. Yang keempat, yang terakhir, kalau tandanya positif bertemu atau ketemu dengan tanda negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi kesimpulannya adalah yang supaya kalian gampang mengingatnya atau supaya adik-adik bisa mengingatnya dengan gampang, adik-adik ingat aja sapo bene ya. Adik-adik ingat aja sapo bene. Apa sih sapo bene, Pak? Oke, sapo bene itu adalah kalau sama dia positif, kalau beda dia negatif. Jadi sama positif, beda negatif. Jadi kalau kita singkat adalah sapo bene. Gitu ya adik-adik ya. Jadi harus diingat nih 4 ini nih ya. Jadi kalau tandanya sama, ketemu dengan tanda yang sama berarti hasilnya positif. Tapi kalau ketemu tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas dengan contoh soal. Oke. Yang pertama, untuk trik bilangan yang akan kita bahas di sini adalah contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, coba perhatikan contoh bilangan bulat berikut. Nah, ini kita akan kerjakan sama-sama adik-adik. Tetap ya, yang harus diingat ini nih, oleh adik-adik nih ada 4. Sapo benenya jangan lupa diingat terus ya, sapo benenya nih. Oke, contoh yang pertama kita abaikan dulu yang B. Kita lihat contoh yang A di sini ada 6 ditambah dengan negatif 2. Ada 6 ditambah dengan negatif 2. Oke. Bagaimana cara penyelesaiannya menggunakan sapo bene? Perhatikan ya adik-adik sekalian. Kita lihat ya. Oke, penyelesaian dari 6 ditambah dengan negatif 2. Oke, lihat di sini ada tanda yang bertemu ya. Ada positif bertemu dengan negatif. Oke, ini ya yang Bapak lingkari biru ya. Tanda positif ketemu dengan tanda negatif. Jadi ingat sapo benenya ya. Sama positif beda negatif. Nah, ini positif ketemu negatif nih. Jadi tandanya berbeda, maka dia berubah tandanya berubah menjadi negatif. Betul. Jadi sama aja 6 dikurangi 2. Nah, ini gampang banget nih adik-adik, bisa langsung hitungnya aja berarti ya. Tapi supaya adik-adik paham nanti, kalau ini kan angkanya kecil ya. Jadi kalau misalkan angkanya besar nanti khawatir ada kekeliruan di adik-adik. Makanya Bapak buatkan seperti ini. Jadi kita buatkan kolom dulu. Jadi yang kiri positif, yang kanan negatif. Jadi kita buat dulu kolom nih. Nah, sekarang kita lihat nih. 6 ini termasuk bilangan bulat positif atau negatif? Oh, ternyata 6 itu termasuk bilangan bulat positif. Berarti kita tulis di kolom sini ya. 6-nya ya. Jadi 6-nya kita taruh di kolom positif. Kemudian 2-nya ini apakah dia positif atau negatif? Lihat tanda di depannya. Tanda di depannya itu menunjukkan bahwasanya kalau 2 itu adalah negatif 2 ya. Jadi kita taruh angka 2 ini di kolom negatif. Nah, supaya gampang dan diingat oleh adik-adik, kalau seperti ini ada yang di positif, ada yang di negatif. Nah, nanti adik-adik memindahkan yang kecil dipindahkan ke yang lebih besar. Jadi kalau antara 6 dan 2 di sini, yang lebih besar kan 6. Berarti 2-nya yang pindah.
Jadi kalau 2-nya ini pindah ke kolom positif di bawah 6. Nah, jadi gampang hitungnya ya. Jadi karena di 2-nya pindah, maka ini tinggal kita kurangkan saja. Ingat, kalau pindah dia nanti dikurangkan ya. Kalau nggak pindah berarti tinggal dijumlahkan saja. Karena 2-nya ini pindah dari negatif ke positif, maka kita kurangkan saja. Jadi 6 dikurangi 2 adalah 4. Ingat ya, 6 dikurangi 2 4. Karena dia ada di kolom positif, maka hasil dari 6 ditambah dengan negatif 2 adalah hasilnya 4. Gampang kan adik-adikku sekalian? Iya, kita lanjut ya yang ke contoh soal yang B. Kita lihat di sini adik-adikku sekalian. Di sini contohnya adalah 3 ditambah dengan negatif 5. 3 ditambah dengan negatif 5. Oke, kita selesaikan ya contohnya. Perhatikan, 3 ditambah negatif 5. Oke, ingat adik-adik di sini ada tanda yang bertemu, yaitu tanda negatif dengan positif. Ingat lagi, sapo bene, kalau sama positif, kalau beda negatif. Karena di sini negatif ketemu dengan di sini positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya tandanya adalah negatif ya. Karena tandanya beda nih ya, berarti karena tandanya beda berarti menjadi 3 dikurangi 5. Ingat ya, tandanya beda, positif ketemu negatif. Karena dia beda maka tandanya berubah menjadi negatif. Berarti tinggal dihitung aja nih, 3 dikurangi 5. Nah, inilah fungsinya kita buat kolom seperti ini supaya memudahkan adik-adik dalam menghitung. Kalau tadi kan gampang hitungnya ya, 6 dikurang 2, adik-adik bisa langsung tahu hasilnya 4. Tapi kalau seperti ini, 3 dikurangi 5, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita buat seperti tadi. Ada kolom positif dan ada kolom negatif. Oke, kita lihat ya. Kita lihat sekarang. 3 ini adalah termasuk bilangan bulat positif. Makanya kita taruh di kolom positif. Dan 5 ini, ingat ya, 5 tanda di depannya adalah negatif. Berarti 5 ini kita taruh di kolom negatif ya. Nah, sekarang kita lihat nih, 3 dan 5 siapa yang lebih besar? Ternyata 5. Jadi yang harus pindah adalah angka 3 yang di kolom positif ini pindah ke kolom negatif. Di bawahnya 5 ya. Jadi dia pindah di bawahnya 5. Oke. Jadi karena dia pindah berarti cara menghitungnya adalah dengan cara dikurang. Oke, jadi 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Nah, adik-adik harus ingat, 2 ini ada di kolom negatif ya. 2 ini ada di kolom negatif. Jadi adik-adik jangan sampai salah menuliskan hasilnya. Karena 2 ada di kolom negatif, berarti hasilnya adalah negatif 2. Ingat ya adik-adik ya, hasilnya negatif 2, bukan 2. Kenapa? Karena 2-nya ada di kolom negatif. Gampang ya adik-adik ya untuk penjumlahan bilangan bulat dengan teknik sapo bene ini. Ingat, kalau sama dia positif, kalau beda dia negatif. Oke. Baik, kita lanjutkan adik-adikku sekalian. Contoh yang selanjutnya ini masih tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, kalau tadi kita bahas tentang tanda yang ketemu ya, artinya tanda positif ketemu dengan negatif. Kalau misalkan tandanya nggak ada yang ketemu gimana sih? Oke, kita lihat contoh yang C adik-adikku sekalian. Negatif 3 ditambah dengan 5. Oke, kita lihat ya contoh yang C ini, negatif 5 negatif 3 ditambah dengan 5. Oke, kita lihat adik-adik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat ya. Negatif 3 ditambah dengan 5. Oke, karena tidak ada tanda yang bertemu, berarti langsung saja kita buatkan kolom positif dan kolom negatif. Tinggal kita masukkan. Negatif 3, berarti ini udah jelas ya, negatif 3 berarti ini bilangan bulat negatif. Berarti ada di kolom negatif. Kita tuliskan 3 ya. Ditambah dengan 5. 5 ini ingat tanda depannya adalah positif. Berarti dia ada di kolom positif. Berarti kita tulis angka 5-nya di kolom positif. Nah, ingat lagi adik-adik. 5 dengan 3 siapa yang lebih besar? Oh, 5. Berarti angka 3 ini pindah ke kolom positif ya, di bawah 5. Berarti dia pindah ya. Jadi tinggal aja pindah. Karena pindah, jadi cara menghitungnya adalah dikurang ya. Karena pindah berarti cara menghitungnya dikurang.
berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Karena ada di kolom positif, berarti hasilnya juga positif ya. Berarti hasilnya adalah positif 2 atau 2. Gampang ya adik-adikku sekalian ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang keempat atau contoh D. Di sini kita lihat ya, contoh yang D. Nah, di sini lagi-lagi nanti akan ketemu ya di sini karena tandanya berbeda. Yuk kita bahas yuk cara penyelesaiannya seperti apa yuk. Kita lihat ya. Baik, cara penyelesaian dari contoh yang D ini yaitu negatif 9 ditambah dengan negatif 4. Sekali lagi adik-adik harus ingat sapo benenya. Nih ada tanda yang ketemu ya. Tanda positif ketemu dengan tanda negatif, maka tandanya berubah ya. Karena dia beda, bene beda negatif. Kalau sapo itu sama positif ya. Kalau beda berarti negatif. Berarti karena ini tandanya berbeda, yang satu positif yang satu negatif, maka tandanya berubah menjadi negatif ya. Jadi artinya negatif 9 dikurangi dengan 4. Oke. Nah, kita buat lagi adik-adik, jangan lupa kita buat kolomnya ya supaya memudahkan kita dalam menghitungnya. Oke, kita bahas sama-sama di sini ya. Kita lihat ya. Negatif 9 berarti 9-nya kita taruh di mana? Di kolom negatif, betul. Oke. Kemudian dikurangi 4. Ingat, 4 ini, ingat tanda depannya itu adalah negatif. Berarti 4 ini termasuk di dalam bilangan bulat negatif. Berarti kita tulis di kolom negatif ya. Ya, kita tulis di kolom negatif. Oke, kita lihat adik-adikku sekalian. Apakah di sini ada yang harus pindah? Tidak ada ya. Karena tidak ada yang pindah, berarti kita cara menghitungnya dengan cara menjumlahkan. Karena tidak ada yang pindah adik-adikku sekalian ya. Karena tidak ada yang pindah berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 9 ditambah 4 adalah 13. Tapi sekali lagi adik-adik sekalian, kalian harus ingat dulu ya, 13 ini ada di kolom negatif. Ya, 13 ini ada di kolom negatif, bukan di kolom positif ya. Jadi hasilnya adalah negatif 13. Kok negatif 13? Ingat sekali lagi, dia berada di kolom negatif. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 13 ya. Paham ya adik-adik ya? Oke, ini untuk penjumlahan bilangan bulat ya. Bapak rasa semuanya sudah paham. Sekarang tinggal kita lanjutkan adik-adikku sekalian. Sekarang kita akan bahas tentang pengurangan bilangan bulat. Seperti apa pengurangan bilangan bulat? Dengan teknik sapu bene. Sama adik-adik, tekniknya sama dengan penjumlahan bilangan bulat ya. Yang kita perhatikan adalah jika ada tanda yang bertemu ya. Sekali lagi kalian harus ingat sapo bene ya. Kalau sama positif, kalau beda negatif. Oke, kita bahas satu-satu dari contoh soal berikut. Contoh yang A. Oke, 9 dikurangi dengan negatif 4. Cara penyelesaiannya kita lihat ya adik-adikku sekalian ya. 9 dikurangi dengan negatif 4. Oke, perhatikan adik-adikku sekalian. Cara penyelesaiannya 9 dikurangi negatif 4. Ingat di sini lagi-lagi ada tanda yang bertemu ya, negatif ketemu dengan negatif. Oke, nih Bapak lingkarin. Negatif ketemu dengan negatif ya. Jadi kalau negatif ketemu dengan negatif nih, karena tandanya sama ya, sapo, jadi sama positif, berarti tandanya berubah menjadi positif. Berarti di sini 9 ditambah dengan 4. Wah, ini kalau adik-adik kelas 6 ini udah langsung tahu nih. 9 tambah 4, wah cepet banget nih, pasti udah tahu nih ya. Tapi lagi-lagi supaya memudahkan kita nantinya ketika angkanya besar, kita buat seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Kita buat kolom positif dengan kolom negatif ya. Jadi 9 ditambah 4, ingat 9-nya ini adalah bilangan bulat positif dan berarti kita taruh di kolom positif ya. Dan 4-nya ini juga termasuk bilangan bulat positif, berarti kita taruh di kolom positif ya. Nah, karena seperti ini berarti tidak ada yang perlu pindah ya. Berarti kalau tidak ada yang pindah, cukup kita caranya dengan cara menjumlahkan. Berarti 9 ditambah 4 adalah hasilnya 13. Oke. Jadi karena ada di kolom positif, berarti hasilnya adalah positif 13 atau angkanya 13. Oke, gitu ya.
Mudah ternyata ya pengurangan bilangan bulat ya. Sama kok dengan penjumlahan bilangan bulat tadi. Oke, kita bahas contoh selanjutnya adik-adikku sekalian. Contoh yang B. Kita lihat ya. Lagi-lagi di sini sepertinya akan ada tanda yang bertemu. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Negatif 15 dikurang dengan negatif 9. Oke, ingat lagi-lagi di sini ada tanda yang bertemu ya, negatif ketemu dengan negatif. Karena dia tandanya sama ya, maka nanti tandanya berubah menjadi positif. Ingat sapo, sama positif. Oke, berarti negatif 15 ditambah dengan 9. Negatif 15 ditambah dengan 9. Oke, kita buatkan tabelnya lagi. Kita lihat negatif sini negatif 15. Berarti kita taruh di kolom negatif ya, ditaruh di kolom negatif. Kemudian di sini ingat, lihat tanda depannya positif 9. Berarti kita taruh di kolom positif 9-nya ya. Oke, kalau seperti ini tinggal kita siapa yang pindah, 15 atau 9, kita lihat yang paling besar, yang paling kecil untuk pindah. Berarti yang pindah di sini adalah 9 ya. Karena 9 lebih kecil daripada 15 ya. Oke, 9-nya kita pindahkan ke kolom negatif. Jadi seperti ini ya. Jadi 15, 9-nya pindah ke bawah 15 karena 9-nya pindah, karena ada yang pindah, berarti cara menghitungnya dikurang. Berarti 15 dikurangi 9 adalah 6. Betul adik-adikku sekalian. Ingat, jangan lupa karena 6-nya ini ada di kolom negatif, berarti hasilnya adalah negatif 6 ya. Adik-adik hati-hati ya, di sini suka keliru nih karena di sininya wah 6, kalian langsung tulis aja 6 padahal kalian lupa 6 ini ada di kolom negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Gitu ya adik-adikku sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang C dan D. Nah, kalau tadi ada pertemuan tanda, sekarang kalau tandanya nggak ada gimana? Nggak ada yang ketemu, maksudnya bukan tandanya nggak ada. Tandanya nggak ada yang ketemu, Pak. Tandanya cuma satu, gimana? Oke, kita bahas. Kita bahas ya yang C. Perhatikan adik-adikku sekalian yang C. Negatif 10 dikurang 9. Oke, negatif 10 dikurangi 9. Kita lihat cara penyelesaiannya adik-adik sekalian. Negatif 10 dikurangi 9 berarti tidak ada tanda yang bertemu. Oke, kalau tidak ada tanda yang bertemu ya udah kita langsung aja kita buat kolom positif dengan negatifnya ya. Tinggal kita lihat ini negatif 10 udah jelas berarti dia ada di kolom negatif ya. Sementara ini ingat tanda depannya ya negatif 9 berarti dia ada di kolom negatif juga ya. Karena tidak ada yang pindah dan ya, berarti cara menghitungnya dengan cara menjumlahkannya saja. Berarti 10 ditambah 9 yaitu 19. Ingat, sekali lagi Bapak udah bilang berkali-kali nih, 19 ini ada di kolom negatif ya. 19 ini ada di kolom negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 19. Oke, adik-adikku sekalian, gampang ya ternyata ya. Oke. Kita lanjut ya di contoh yang D nih, contoh yang terakhir nih ya. Oke, kita lihat ya, 3 dikurangi 8. Oke. Cara penyelesaiannya sama adik-adikku sekalian, 3 dikurangi 8 karena tidak ada tanda yang bertemu, berarti tandanya tidak ada yang berubah. Berarti cukup kita buat kolom saja, jadi kolom positif dengan kolom negatif ya. Nah, ingat kita lihat ya, di sini 3 ini termasuk bilangan bulat positif, berarti kita taruh di kolom positif. Sementara 8 ini, lihat tanda di depannya adalah termasuk bilangan bulat negatif. Jadi 8 ini kita taruh di kolom negatif. Kita taruh sini ya, di kolom negatifnya. Oke. Nah, tinggal kita lihat di sini ya, 3 dan 8. Berarti siapa yang harus pindah? 3 atau 8? 3. Oke, karena 3 lebih kecil daripada 8 berarti yang pindah adalah 3 ini ya. Dari 3 positif 3 ini kita pindahkan ke kolom negatif. Ingat, yang pindah itu selalu yang lebih kecil. Oke, 3-nya kita pindahin ke kolom negatif ya. Jadi berarti karena 3-nya pindah berarti cara pengurangannya ada, cara perhitungannya adalah dengan mengurangkan. Berarti 8 dikurangi 3 adalah 5. Hati-hati adik-adikku sekalian, 5 ini ada di kolom negatif. Berarti karena ada di kolom negatif, berarti hasilnya adalah negatif
5. Oke, adik-adikku sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Bapak rasa semuanya bisa memahami karena teknik ini atau trik ini gampang banget untuk dipahami. Jadi kalian cukup ingat sapo bene ya. Jadi kalau sama positif, kalau beda negatif ya. Jadi kalian tinggal lihat pertemuan tandanya. Ingat ya, pertemuan tandanya ini bukan hasil ya. Jadi kalau tanda positif ketemu positif, maka tandanya berubah menjadi positif. Negatif ketemu negatif, maka tandanya menjadi positif. Kalau negatif ketemu positif, maka tandanya negatif. Berarti kalau positif ketemu negatif, berarti tandanya juga negatif. Jadi kesimpulannya adalah dari teknik ini, jadi kalau tandanya sama, maka tandanya berubah menjadi positif. Kalau tandanya beda, berubah menjadi negatif. Oke, gitu ya adik-adikku sekalian ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe supaya channel ini terus berkembang dan supaya kita semua semakin semangat belajar dan semuanya hebat dan semuanya pasti bisa. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video Sahabat Pena pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adikku sekalian.